Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dinil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saleh MPD selaku dosen mata kuliah profesi keguruan. Saya Aldi Alamsyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4B, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang masalah dan kendala yang dihadapi guru di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Selamat menyaksikan. Pandemi telah memaksa reaksi dan aksi cepat akan distribusi pendidikan mendadak daring, dan pendidikan jarak jauh pun dipaksa dilaksanakan bagi semua wilayah Indonesia. Memang terdapat plus minus dari mendadak daring, dan lebih dari 4 bulan guru, dosen, siswa ataupun mahasiswa termasuk para orang tua harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Beragam masalah yang muncul ketika pembelajaran daring terbanyak pada aspek psikologi siswa yang merasa jenuh dan beban belajar yang berlebihan. Dengan atau tanpa pendidikan jarak jauh pun, peran dan bagaimana guru seharusnya adalah berupaya untuk selalu kreatif dengan tidak hanya terpaku pada pencapaian kurikulum dan pemberian tugas saja. Oleh sebab itu, kreativitas guru pada penguasaan teknologi, materi pembelajaran yang inovatif sangat diharapkan, yang sekaligus diuji pada situasi pembelajaran daring seperti saat ini. Sebuah evaluasi jika melihat dari isi pembelajaran daring selama ini, di mana masih banyak guru yang berkutat tentang konten atau materi yang dibuat untuk memberitahu peserta didik daripada memberikan mereka untuk mencari tahu sendiri. Bukankah dengan adanya teknologi dan internet, peserta didik dapat belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi sesuatu, dan belajar untuk hidup bersama? Kreativitas dan inovasi guru harus menjawab makna merdeka belajar. Seorang guru harus mampu membangkitkan passion dan prinsip cara belajar siswanya. Merdeka belajar, siswa mampu menjadikan siswa belajar merdeka. Kemerdekaan belajar, siswanya mampu membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan learning outcome dan dari tuntunan standar kompetisi lulusannya. Artinya butuh proses transformasi yang dipersyaratkan, yaitu sikap mandiri dan merdeka dalam belajar sebagaimana orang dewasa belajar. Mandiri dalam arti tidak bergantung pada ketertundukan sikap terbatas pada materi tatap muka yang disampaikan gurunya di dalam kelas, tetapi mengupayakan secara elegan dalam proses sintesis, analisis, evaluasi, dan aneka sumber belajar yang sangat terbuka. Mereka dalam arti bahwa para siswanya tidak hanya belajar bagaimana berenang di kolam renang dalam sekolahnya, tetapi juga harus mampu berani berenang di kolam luar sekolah, bahkan berenang di lautan dan samudra luas kehidupan. Mandiri dan merdeka tersebut merupakan tantangan tersendiri ketika para siswa harus tetap belajar dalam situasi darurat, saat para gurunya dan temannya tidak bisa bersamaan dan bersama langsung dalam perilaku faktual belajarnya. Artinya, pencapaian keterampilan abad ke-21 menuntut peran nyata guru dengan memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan partisipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain aktivitas belajar yang relevan dengan dunia nyata, memberdayakan metakognisi, dan mengembangkan pembelajaran student centered. Selanjutnya, harus dipahami bahwa para guru adalah perlunya pembelajaran bermakna atau meaningful learning dan berbasis pemecahan masalah atau solusi. Mengutip dari Paul Freire, belajar bukanlah mengkonsumsi ide, namun menciptakan dan terus menciptakan ide. Alhasil, kompetisi guru di masa pandemi membawa pendidikan ke arah yang seharusnya dituju, yaitu belajar untuk belajar, bukan apa yang harus dipelajari. Dan inilah proses pembangunan sumber daya yang sesungguhnya. Baik, sekian analisis penjelasan saya mengenai masalah dan kendala yang dihadapi guru di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.